Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini kami akan menjelaskan hasil observasi kami mengenai fotosintesis penambahan es batu pada kondisi terang. Ini adalah anggota kelompok 1. Tujuan dari fotosintesis in-house yang pertama, membuktikan bahwa proses fotosintesis menghasilkan oksigen. Yang kedua, mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi fotosintesis, termasuk penambahan es batu pada praktikum kami. Alat dan bahan yang diperlukan meliputi gelas beker, tanaman hidrilla, es batu, klip pengait, corong kaca, air, tabung reaksi, dan tali atau benang. Cara kerja: diikat beberapa batang hidrilla atau cara, lalu dimasukkan ke dalam corong kaca dengan pangkal batang ke sebelah atas. Lalu dimasukkan corong kaca pada gelas kimia yang telah berisi air. Ditutup tangkai corong dengan tabung reaksi yang telah penuh berisi air. Dilakukan penyusunan perangkat di dalam air agar tidak ada gelembung. Lalu tambahkan es batu dan simpan di kondisi terang. Di sini fotosintesis berlangsung pada suasana terang di luar ruangan. Pada menit ketiga muncul 2 gelembung. Mohon maaf bila gelembungnya tidak kelihatan. Gelembung muncul naik dari tabung reaksi ke atas. Lalu pada menit kelima muncul 4 gelembung. Munculnya gelembung menandakan perubahan gas CO2 menjadi O2. Pada suasana ini disebabkan oleh cahaya matahari yang cukup. Lalu pada menit 10 hingga 30 tidak ada gelembung yang dihasilkan dikarenakan lingkungan sekitar yang cahaya mataharinya meredup dan suhu air yang tidak ideal karena suhu air terlalu dingin akibat penambahan es batu. Suhu ideal untuk melangsungkan fotosintesis adalah 20 derajat Celcius hingga 35 derajat Celcius. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa penambahan es batu pada proses fotosintesis membuat tanaman hidrilla sulit menghasilkan gas oksigen. Hasil pengamatan yang pertama, suhu pada air terlalu dingin karena penambahan es batu sehingga enzim-enzim yang bekerja dalam proses fotosintesis tidak dapat bekerja optimal. Yang kedua, temperatur yang rendah membuat laju fotosintesis berjalan lambat, maka gelembung oksigen yang dihasilkan juga sedikit. Ketiga, kondisi lingkungan dari terang ke teduh mempengaruhi laju fotosintesis karena di tempat yang cenderung gelap suhunya rendah sehingga enzim menjadi inaktif, akibatnya tidak terjadi reaksi. Reaksi yang terjadi di fotosintesis adalah karbon dioksida ditambah air menghasilkan fotosintesis yang dibantu oleh energi cahaya dan klorofil menghasilkan karbohidrat, oksigen, dan ATP. Kesimpulan dari pengamatan kami yaitu fotosintesis adalah proses pengubahan zat organik HO dan CO2 oleh klorofil menjadi zat organik yaitu karbohidrat dengan pertolongan cahaya. Lalu faktor yang mempengaruhi fotosintesis pada percobaan ini yaitu pertama, cahaya matahari, yang kedua, suhu atau temperatur. Suhu mempengaruhi fotosintesis karena mempengaruhi kinerja enzim yang membuka atau menutupnya stomata. Demikian hasil praktikum kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.